Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dengan NIM 250303017. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu logika. Pengertian logika. Secara umum, logika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang benar, teratur, dan sistematis untuk memperoleh kebenaran. Kata logika itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata Yunani yaitu logos. Logos yaitu berarti kata, pikiran, atau rasio. Dalam konteks ilmiah, logika bukan hanya sekadar berpikir, tetapi aturan berpikir yang benar agar seseorang tidak salah dalam menarik kesimpulan. Beberapa definisi logika. Poin pertama yaitu yang pertama itu logika adalah alat untuk menilai kebenaran atau salahnya suatu pemikiran. Yang kedua, logika adalah ilmu tentang hukum-hukum berpikir. Yang ketiga, logika adalah cara untuk memperoleh kebenaran melalui penalaran yang tepat. Adapun fungsi dan tujuan logika, logika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan. Fungsi dari kita mempelajari ilmu logika yaitu melatih berpikir kritis. Melatih berpikir kritis yaitu membantu seseorang agar tidak mudah percaya tanpa alasan yang jelas. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahan berpikir. Logika mengajarkan bagaimana menghindari kesimpulan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menyusun argumen yang benar agar pendapat yang disampaikan dapat diterima secara rasional. Kemudian yang keempat, fungsi dari kita mempelajari ilmu logika yaitu mencari kebenaran. Mencari kebenaran di sini yang dimaksud adalah logika digunakan sebagai alat untuk menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian adapun kedudukan logika dalam ilmu pengetahuan, logika memiliki kedudukan sebagai yang pertama itu ada alat instrumen untuk berpikir, kemudian dasar semua ilmu karena semua ilmu membutuhkan cara berpikir yang benar, kemudian penghubung antara bahasa dan fakta. Artinya yaitu logika ini adalah untuk membantu manusia untuk memahami sesuatu melalui bahasa maupun menilai kebenaran atau berdasarkan fakta. Kemudian ada jenis-jenis logika. Jenis-jenis logika secara umum logika terbagi menjadi dua. Yang pertama ada logika alamiah. Logika alamiah yang pertama yaitu logika yang dimiliki manusia secara alami sejak lahir. Kemudian contohnya itu seperti seseorang tahu api itu panas tanpa belajar teori logika. Kemudian yang kedua itu ada logika ilmiah, logika saintifik. Logika ini yaitu logika yang dipelajari secara sistematis dan teratur, yang digunakan di dalam dunia pendidikan dan penelitian. Yang kelima itu ada unsur-unsur dalam logika. Dalam logika terdapat beberapa unsur yang penting. Contohnya seperti yang pertama itu ada pengertian dan konsep. Gambaran dalam pikiran tentang sesuatu. Contohnya manusia, hewan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu keputusan. Keputusan yaitu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salahnya. Contohnya seperti manusia adalah makhluk hidup. Ketiga, ada di penalaran. Penalaran atau yang biasa disebut inferensi yaitu proses menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan. Contohnya seperti semua manusia akan mati. Kemudian Ali adalah manusia dan maka Ali akan mati. Adapun prinsip-prinsip dasar logika yaitu logika memiliki prinsip dasar yang menjadi aturan berpikir. Yang pertama itu prinsip identitas. Sesuatu adalah dirinya sendiri. Yang kedua itu ada prinsip non kontradiksi.
yaitu tidak mungkin sesuatu itu benar dan salah sekaligus dalam waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, ada prinsip eksklusi setengah, yaitu setiap pernyataan hanya ada dua kemungkinan, benar atau salah. Kemudian yang terakhir, prinsip cukup alasan, yaitu segala sesuatu harus memiliki alasan yang cukup. Peran-peran logika dalam kehidupan. Logika itu sangat penting dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam pendidikan. Fungsi yang dalam pendidikan yaitu membantu memahami pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua dalam agama, misalnya studi Al-Quran, yaitu fungsinya untuk membantu menafsirkan ayat-ayat secara rasional, untuk menghindari kesalah penafsiran dan yang lain-lainnya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita seperti untuk mengambil keputusan, kemudian menyelesaikan masalah dan berargumentasi dengan orang lain. Contoh sederhana logika, misalnya semua mahasiswa wajib belajar. Kemudian contoh yang kedua, Ahmad adalah mahasiswa, maka Ahmad wajib belajar. Ini disebut silogisme. Silogisme yaitu penarikan kesimpulan dari dua premis. Adapun kesimpulan dari pengertian logika ini, yaitu logika adalah ilmu yang sangat penting dikarenakan untuk mengatur cara berpikir manusia, kemudian membantu menemukan kebenaran, yang ketiga menghindarkan dari kesalahan berpikir, yang keempat menjadi dasar bagi semua ilmu pengetahuan. Dengan memahami kita belajar apa itu logika, seseorang akan mampu untuk berpikir lebih tajam, berbicara lebih terstruktur atau lebih tepat, kemudian menyelesaikan masalah secara rasional. Cukup dari ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.